pagi Pak Cipto. Selamat pagi Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Cipto? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu Dia. Alhamdulillah sehat juga Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Pak Cipto sudah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan kegiatan wawancara pagi ini. Ya, jadi ini adalah salah satu tugas saya dalam memenuhi tugas pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Cipto berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Jadi dilema itu bermacam-macam ya. Ada yang jelek sama jelek juga dilema, ada yang baik sama baik kalau dilema. Kalau yang dilema jelek dan baik nggak ada masalah. Cuma yang sulit adalah menentukan dua dilema yang semuanya baik punya alasan yang benar. Jadi masing-masing dari sekolah ada yang baik juga, menurut dirinya juga baik. Itu semuanya mempunyai efek-efek yang baik itu. Kadang-kadang kita kesulitan dalam menentukan dilema demikian. Jadi dilema etika keduanya mempunyai mempunyai pengaruh atau mempunyai dampak yang semuanya baik. Kadang-kadang memang membingungkan untuk memilih seperti itu, dampak seperti itu. Berarti kalau bisa saya ambil dalam sebuah kalimat, kalau dilema etika itu keputusannya itu membingungkan karena di situ sama-sama benar. Iya, betul. Kalau yang rujukan moral itu berarti ada yang benar, ada yang salah. Gitu ya Pak ya. Lanjut yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika kasus-kasus itu memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini yang saya jadikan pertimbangan adalah yang pertama adalah dari dampak kedua masalah itu. Kita milih mana ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjang, dan juga kepentingan itu besar yang mana pengaruhnya. Kita biasanya mengambil untuk hal-hal kita ambil keputusan, yaitu mengambil yang mempunyai dampak yang lebih besar, kemudian jangka panjang diutamakan, dan mempunyai kepentingan untuk banyak orang, terutama yaitu dalam satuan pendidikan. Berarti pengambilan keputusannya itu didasarkan pada bagaimana besar dampaknya, kemudian siapa saja yang memiliki kepentingan, dan kemudian apakah keputusan itu berdampak pada jangka panjang maupun jangka pendek. Berikutnya ini Pak, langkah-langkah yang bagaimana atau prosedur yang seperti apa yang biasanya diterapkan oleh Pak Cipto dalam melakukan keputusan? Yang kami laksanakan yang sudah yaitu berkomunikasi dengan guru atau karyawan yang mempunyai dilema positif. Setelah itu kita arahkan pilih yang mana, karena semuanya baik ya, tidak kan harus memilih yang mana. Saya hanya menyampaikan yaitu tadi dampak jangka panjang, lebih urgen yang mana di antara keduanya, kemudian lebih utama yang mana. Kita lihat dari untuk kepentingan sekolah, utama itu untuk guru, yaitu untuk kepentingan peningkatan pembelajaran. Milih salah satu. Kalau di semua kan tidak bisa karena sudah tentu sama-sama baiknya, waktunya juga sama. Kalau waktunya beda nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah karena waktunya sama, harus milih salah satu, dan mungkin yang tidak urgen kalau bisa ya diserahkan kepada orang lain. Biasanya ada penggantinya, bisa nggak digantikan gitu. Kalau tidak bisa digantikan ya tadi pilih mana yang lebih urgen, dampak yang besar dampak yang besar yang mana, kemudian pengaruh jangka panjang.
berarti komunikasi ya Iya, Pak ya, iya, melakukan komunikasi. komunikasi. Kemudian untuk milih, kira-kira sudah dewasa semua kan bisa milih Iya. kira-kira mana. Saya tidak memaksakan, monggo dipersilahkan kepada kami, hanya mengarahkan. Nah, nih. Berikutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa untuk dilema itu positif itu kita ada musyawarah. Kita musyawarah, saya sampaikan tadi mana yang lebih utama, mana yang lebih penting, ya, dampaknya, besar dampaknya, dan jangka waktunya panjang. Itu kalau itu yang seperti itu, yang untuk pertimbangan yang pernah saya ambil lakukan seperti itu yang menurut saya efektif, ya, karena ada setiap orang punya kepentingan, ya kan, mana kepentingan pribadi, mana itu kepentingan untuk sekolah umum. Kita tentukan ada kepentingan pribadi, ya mohon untuk kesadaran diri sendiri, membangun kesadaran dari yang mengalami dilema itu untuk bisa memutuskan yang terbaik, yang penting untuk satuan. Terus gini Pak, selama ini adakah tantangan ketika Bapak mengambil keputusan-keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada ya, contohnya dilema etika begini, contoh saya contohnya kan karena itu semuanya baik, kadang-kadang menyangkut contoh ada anak yang menurut perhitungan kalau dilihat dari tata tertib, anak itu sudah dikembalikan ke orang tua, tetapi dari kami masih punya satu aturan harus dikembalikan orang tua. Yang kedua ada dilema lagi, kudu sekolah, anak-anak wajib sekolah. Maka saya mengutarakan dampak yang jangka panjang, walaupun itu secara aturan sudah dikembalikan sekolah, tetapi kami mengambil kebijakan dibina dulu anak-anak dengan konsekuensi, dengan coaching, ya, anak-anak bagaimana kira-kira setelah ini ada perubahan apa tidak. Dan alhamdulillah untuk hasil sementara ini yang sudah kami laksanakan setelah kita musyawarah dengan orang tua, dengan komite sekolah bersama bapak ibu guru, alhamdulillah masalah ini dapat diselesaikan tanpa harus mengeluarkan sekolah, dan alhamdulillah anak juga untuk berubah ke apa yang lebih baik. Itu salah satu seperti itu. Jadi keberpihakan sekolah terhadap murid nih Pak. Contohnya seperti itu. Ya. Berikutnya nih Pak, apakah Bapak punya tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan ini di tempat atau mungkin memerlukan waktu yang lain? Terima kasih. Itu tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Kalau masalahnya ringan-ringan dan tidak perlu melibatkan banyak orang, ya kita selesaikan di tempat. Saya inginnya lebih cepat masalah diselesaikan, insya Allah akan lebih cepat mengambil solusi untuk kebaikan. Tetapi kalau masalahnya agak rumit, membutuhkan melibatkan banyak orang, tentu saja kami mengadakan rapat dulu, rapat dengan bersama-sama, tergantung terlibat. Kalau bapak ibu guru ya mungkin terlibat dengan bapak ibu guru, kemudian dengan orang tua siswa, terlibat dengan komite sekolah, itu saya libatkan di situ. Berarti tergantung seberapa berat masalah yang dihadapi Pak. Dan berapa banyak orang yang kira-kira terlibat untuk pengambilan keputusan yang terbaik lah. Berikutnya Pak, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Pak Cipto dalam pengambilan keputusan menangani kasus-kasus dilema etika ini? Alhamdulillah, sementara ini alhamdulillah banyak yang membantu, ya, banyak memberikan masukan kepada kami, baik dari guru, kemudian dari tenaga administrasi sekolah, komite, dan orang tua juga ada yang memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di sekolah kami. Alhamdulillah, dan sampai sekarang dilema itu tidak menimbulkan efek yang besar. Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik itu. Berarti ada sinergi antara Bapak sebagai kepala sekolah dengan seluruh warga sekolah, termasuk Bapak komite, Pak. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan dilema etika?
untuk yang kami petik adalah kita harus menyelesaikan dilema etika itu dengan sebaik-baiknya dengan semua pihak agar semua dapat menerima hasil keputusan dan dilakukan dengan sebaiknya dengan ikhlas dan merdeka seperti itu. Jadi tidak ada keterpaksaan harus pilih yang mana, yang satu dengan yang lain, harus kita komunikasikan, berkolaborasi dengan semua pihak. Luar biasa ini Pak, wawancara pagi ini membuka wawasan bagi saya tentang bagaimana baiknya mengambil keputusan ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang menyangkut dilema etika. Terima kasih Pak Cipto, selamat menjalankan tugas berikutnya, sehat selalu dan sukses nih Pak Cipto. Amin, atas doanya mudah-mudahan Bu Diah juga sukses selalu diberi kesehatan untuk menjalankan tugas-tugas di sini agar di SMP Negeri 1 Karanganyar lebih baik. Amin, terima kasih Pak Cipto. Selamat siang Pak Gandrio. Kedatangan saya ke sini itu untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Itu kaitannya dengan pengalaman Bapak selama ini melakukan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Ini Pak. Pertanyaan pertama ini Pak, selama ini bagaimana Pak Gandrio dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu sesuatu itu memang benar-benar benar ya, benar menurut aturan, menurut norma, menurut hukum, baik hukum agama maupun hukum negara itu yang benar untuk dilema etika ya. Dan yang kedua rujukan moral, rujukan moral yang salah saya identifikasikan bahwa suatu itu ada yang benar tapi ada juga yang salah. Jadi kalau bisa saya ulas kembali, kalau dilema etika itu di sana masalah itu mengandung dua nilai yang sama-sama benar ya Pak. Kalau yang rujukan moral itu berarti ada nilai yang benar dan ada nilai yang salah. Maksudnya nih Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama bahwa masalah itu memang benar ya, tapi yang kedua hanya mengandung nilai kebajikan itu. Ya, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Yang pertama saya lihat dari masalahnya, saya kaitkan dengan aturan, kemudian saya ambil dengan nilai manfaat, nilai manfaatnya lebih bermanfaat mana, dan kami kaitkan dengan dampaknya. Kalau kami ambil seperti ini, dampaknya bagaimana, kemudian nanti prosesnya bagaimana. Kalau itu memang dampaknya kecil, maka akan kami lakukan walaupun itu berbenturan dengan norma ya, katakan begitu. Sesuatu harus kita lakukan tapi berbenturan dengan norma aturan, tapi dampaknya ini kok akan lebih baik seandainya kita lakukan, tapi kalau kita diamkan dampaknya akan lebih negatif dan bagaimana, maka akhirnya kami ambil dari segi manfaat juga. Manfaatnya. Oh, ya. Berarti selama ini Bapak melihat dulu bagaimana masalahnya, kemudian nanti keputusannya itu diambil seberapa besar manfaatnya dan bagaimana dampaknya terhadap orang-orang
yang sedang mengalami masalah tersebut ya Pak. Nggih. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Pak Bandrio lakukan untuk mengatasi masalah-masalah ini? Biasanya yang pertama kita identifikasi dulu masalahnya. Kita identifikasi, kemudian kita analisa juga, kita analisa sejauh mana masalah itu, berat ringannya, kemudian baru kita mengambil proses evakuasi tindakan untuk melakukan penyelesaian masalah tersebut. Kemudian ada teknik pengambilan keputusan. Setelah kita mengambil keputusan, baru kita evaluasi kembali. Kita evaluasi baik buruknya terhadap hasil keputusan itu. Yang tentu saja bahwa proses ini tidak saya lakukan sendiri, tapi dengan kolaborasi dengan tenaga-tenaga yang ada untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi ada 5 langkah yang bisa saya tangkap. Itu ada identifikasi, kemudian menganalisa berat ringannya masalah, kemudian tahap melakukan tindakan, kemudian tahap pengambilan keputusan, dan yang terakhir mengevaluasi keputusan yang sudah diambil. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif menurut Bapak dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya tidak bisa sendiri ketika kita menyampaikan masalah ini. Biasanya ketika ada kesempatan ketemuan murid, baik itu kita undang di penerimaan rapor atau pas wali murid kelaskan untuk persiapan tambahan jam dan ujian sekolah dan sebagainya. Biasanya kami undang untuk ngajak bicara tentang hal-hal pembiasaan murid yang berkaitan dengan dilematika, dengan aturan, biar anak-anak tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan itu. Dan sebenarnya juga kami sangka dengan tenaga pendidikan yang ada di sekolah kami, itu biar tidak terjadi untuk menepis pencegahan itu ya. Pencegahan sebenarnya mudah, tapi kadang kalau tidak kita respon, kita tidak berikan suatu ajakan-ajakan, tidak sering, biasanya terjadi sesuatu yang melanggar itu. Itu yang sebenarnya akhirnya itu pada murid gitu. Intinya pada murid, biar murid tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan dirinya kita. Berarti hal yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan orang tua, dengan warga sekolah, guru, tenaga administrasi, tenaga kebun, gitu ya Pak ya. Nah, selama ini ketika Bapak itu mengambil keputusan, itu apa sih Pak tantangannya? Tantangannya yang pertama aturan itu sendiri, undang-undang itu. Undang-undang itu dulu, bahwa aturan itu sebetulnya bagaimana dulu. Itu menjadi patokan. Ini yang akhirnya kalau ada sesuatu yang menerjang, yang membuat kami akhirnya berpikir lebih serius ya. Lebih serius. Hal ini masuk dalam kategori mana? Biasanya kalau masalah ini biasanya karena ini masalah interaksi murid dengan guru, akhirnya wali murid, maka ini berkaitan dengan kebiasaan dan pola pikir masyarakat. Ini yang harus kita pahami, termasuk
ketidaktahuan masyarakat kita harus jelaskan sehingga bahwa hal-hal tersebut tidak akan mengalami benturan, akan terjadi kesepakatan sehingga kita yang melakukan bahwa kami sekolah itu tidak begitu berat untuk mengambil keputusan ini. Ya, jadi yang saya tangkap itu adalah aturan dan budaya masyarakat setempat ya Pak, itu yang menjadi tantangan Bapak selama mengambil keputusan. Ya. Berikutnya, apakah Bapak punya tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya biasanya responsif ya. Jadi ketika ada masalah ini, kami cepat melakukan langkah-langkah yang kita terhadapi langkah-langkah, dan kami kolaborasi sepanjang kalau misalnya masalah perlu kolaborasi dengan tenaga kami tetap melakukan itu. Tapi kalau tidak, juga secepatnya kami selesaikan dengan misalnya dengan si pelaku atau sebagai korbannya. Ini yang terjadi, dan ini secepatnya tidak. Jadi kalau misalnya hari ini ada, kalau perlu walinya atau tenaga atau orangnya kita tetap selesaikan di sekolah ini. Tapi kalau memang perlu bertingkat yang lebih tinggi, kami biasanya dengan kepala desa atau sekitar direktur di masyarakat ini, atau kalau dinas biasanya dengan korwil atau PK ya harus ini. Tapi istilahnya insiden juga, insiden artinya tidak kita beri waktu berapa hari, jadi secepatnya biar masalah itu cepat selesai. Berarti tergantung berat ringannya masalah ya Pak. Selama masih bisa diatasi dengan cepat, maka akan segera diambil keputusan agar hal itu tidak berdampak yang berlarut-larut. Nah Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan? Biasanya saya dekat dengan tenaga pendidik dan pendidikan yang dekat dengan warga itu. Kebetulan kalau kadang-kadang ada tenaga yang informasi itu kami gali, kemudian kami bicarakan dengan orang itu biar bisa membantu. Kemudian yang membantu juga dari wali murid atau masyarakat itu sendiri. Itu biasanya juga lebih cepat untuk menyelesaikan masalah, tatkala kita juga secepatnya melakukan tindakan. Jadi memang ada, tidak saya sendiri, karena itu masalah interaksi, konflik itu jelas kita lakukan tidak sendiri, jelas dengan kolaborasi. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan Bapak tidak sendiri, tetapi juga dibantu oleh guru atau tenaga kependidikan yang ternyata mereka dekat dengan masyarakat, sehingga mereka itu tahu ada masalah tertentu yang kemudian menyampaikan dengan cepat kepada Bapak, dan kemudian secara cepat direspon oleh Pak Bandrio. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang kaitannya dengan dilema etika? Yang pertama manfaat, Bu. Jadi manfaat bagi murid, dan unsur manfaat itu kita harus melakukan tindakan-tindakan terutama yang berkaitan dengan kepentingan murid. Kalau murid sudah tercukupi kebutuhannya, sehingga akan terjadi situasi yang kondusif. Berarti ketika Bapak mengambil keputusan itu, pembelajaran yang harus kita
ambil itu adalah bahwa seberapa besar nanti keputusan itu memberikan manfaat. Nggih. Yang pada ujungnya adalah kita harus mengambil keputusan yang bermanfaat bagi murid ya Pak. Iya.